Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan mengenai tentang tahap-tahap dalam penelitian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yuli Eka Pratiwi dengan NIM 089. Yang kedua ada Andrea Mita dengan NIM 111. Yang ketiga ada Diana Nagirasari dengan NIM 126. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Frazilkian dengan NIM 071. Penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju ke suatu kesimpulan. Ciri-ciri penalaran. Yang pertama, adanya suatu pola pikir yang secara luas disebut logika. Yang kedua, sifat analitik dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan, keputusan, atau sikap yang baru. Yang keempat, premis berupa pengalaman atau pengetahuan bahkan teori yang telah diperoleh. Tujuan penalaran. Tujuan dari penalaran adalah untuk menentukan secara logis atau objektif apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak sehingga dapat dilaksanakan. Jenis-jenis metode penalaran. Yang pertama, induktif, adalah metode yang menerapkan pengumpulan hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian disimpulkan menjadi hal yang bersifat umum. Yang kedua ada deduktif, adalah metode yang menerapkan hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya yang nanti dihubungkan dalam bagian khusus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar penelitian. Nah, metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang selanjutnya akan diolah serta dianalisis menjadi data secara ilmiah. Nah, di sini kelompok kami mengambil metode penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, di mana ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metodologi berasal dari kata metode, atau cara, dan logos ilmu pengetahuan. Metodologi penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematik, logis, dan empiris menggunakan metode ilmiah. Manfaat metodologi penelitian yang pertama, metodologi membuat kita lebih berpengetahuan dan juga lebih berguna dalam berargumen, dikarenakan selalu berdasarkan fakta dan bukan didasari opini sendiri atau berdasarkan intuisi-intuisi belakang. Yang kedua, metodologi bisa membuat kita lebih memahami penelitian yang dilakukan, lebih bertanggung jawab, dan lebih responsibel dan comfortable. Yang ketiga, dalam menerapkan metodologi pada penelitian, kita bisa dengan mudah menguraikan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, masukan-masukan yang bisa dielaborate dan dipindahkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam memunculkan ide-ide baru. Proses penelitian secara umum. Pengertian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol fenomena. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah benturan, dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang dapat diketahui. Penelitian didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses yang sistematik. Macmillan dalam Wiersma mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses sistematik pengumpulan dan penganalisaan informasi atau data untuk berbagai tujuan. Sementara Kerlinger mendefinisikan penelitian ilmiah sebagai penyelidikan sistematik, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena sosial yang dibimbing oleh teori dan hipotesis tentang dugaan yang berhubungan dengan fenomena tersebut.
Tahap-tahap proses penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Yang kedua, membuat hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Yang ketiga, studi literatur. Pada tahapan ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Melakukan identifikasi dan menamai variabel merupakan salah satu tahapan yang paling penting karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang diteliti. Yang kelima, membuat definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Desain penelitian bagaikan alat penuntun bagi peneliti dalam melakukan proses penentuan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, koleksi data, dan analisanya. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungannya dengan tujuan penelitiannya. Yang kesembilan, membuat kuesioner dan jadwal interview. Kuesioner merupakan salah satu alat yang penting untuk pengambilan data. Oleh karena itu, peneliti harus dapat membuat kuesioner dengan baik. Yang ke-10, melakukan analisa statistik. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti mengetahui makna hubungan antar variabel. Yang ke-11, menggunakan komputer untuk analisa data. Banyak perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk membantu peneliti dalam melakukan analisa data, baik yang bersifat pengolahan atau data ataupun analisanya. Yang terakhir, menulis laporan hasil penelitian. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang. Dan kesimpulannya adalah, penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tahap-tahap penelitian kuantitatif dengan salah satu ciri pokok penelitian menjadikan sebagai alat penelitian, khususnya sudah dimulai sejak awal pengumpulan data. Hal ini yang membedakan dengan tahap penelitian yang lainnya. Dengan adanya tahap-tahap dalam proses penelitian dapat memberikan gambaran keseluruhan tentang perencanaan pelaksanaan pengumpulan data hingga penulisan laporan dari hasil penelitian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.